Oke, teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih. 5 menit lagi kita mulai tentang obrol-obrolannya dengan teman saya, Dr. Ferry, yang sekarang bekerja di UGD dan melakukan praktek mandiri saat ini. Boleh teman-teman yang sudah masuk, mungkin bisa chat atau seperti apa, boleh. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di komen. Nanti pertanyaannya semoga kami bisa menjawabnya. Nah, karena ada 2 dokter ya harusnya bisa sih. Tapi kalau belum bisa juga nanti akan lewat komen. Nanti saya akan jawab secara tertulis. Lalu share juga ke teman-teman yang ingin bergabung, yang belum bisa bergabung di sini, bisa share lewat timeline. Nanti dari live ini ada tombol share, langsung di-share di timeline Anda, sehingga bisa memberitahukan ke teman-teman lain juga. Oke, ini sekarang sudah ada 7 orang yang mengikuti live kita. Obrolan hari ini kira-kira obrolan santai, ngobrol antara dokter dengan dokter, tapi saya rasa kita juga bisa mengambil ilmu-ilmu dari Dokter Ferry. Sediakan minum, sediakan snack juga. Kira-kira kita mungkin live sekitar 1 jam saja. Kalaupun misalnya waktunya berlebih, maksimal itu 1,5 jam. Daripada kita ngomong terus akhirnya bosan, nanti kita akan live lagi yang kedua jika memang masih banyak yang perlu dibicarakan. Topik hari ini menyangkut soal COVID yang sedang melanda negeri kita, yang grafiknya sangat menaik, sangat tinggi, yang susah kita kendalikan, dan yang paling penting juga banyak sekali korban jiwa yang bermunculan. Kita kemarin melihat India seperti apa, ternyata Indonesia juga mengalami hal yang sama. Kalau kita melihat juga foto-foto di Facebook juga, akhirnya kondisi kita persis seperti yang dialami oleh India. Oke, karena jamnya sudah menunjukkan pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, mungkin kita mulai saja. Saya undang Dr. Ferry untuk membuka videonya. Monggo. Selamat malam, Dr. Oke, Ferry. selamat malam dok. Jadi sebelum kita mulai dok, saya pengen ngasih tahu juga teman-teman ini bahwa Dr. Ferry ini teman saya dari Fakultas Kedokteran Widya Mandala Surabaya. Waktu awal pertama kali masuk itu kita satu kelompok ospek ya dok ya. Iya. Yang pertama satu kelompok ospek, satu kos selama hampir 4 tahun, satu kelompok koas juga magang dokter muda, akhirnya juga berpisah juga saat bekerja. Ini teman-teman, kalau Dokter Ferry cewek, udah saya nikahi dari dulu nih. Karena dari umur 17 sampai sekarang udah bareng Ferry terus. Nah, yang berikut lagi, satu info yang paling penting yang teman-teman harus tahu. Kalau kita di Fakultas Kedokteran itu, satu semester kira-kira ada 6 ujian. 6-7 ujian. Nah, saya biasanya remedial 2-3 kali gitu. 2-3 ujian. Nah, Dokter Ferry ini satu-satunya manusia yang tidak pernah remedial waktu kuliah. Betul dok ya? Iya. Santet seperti apa ya Dokter Ferry? Oke, Dokter Ferry. Kayak TU tuh minta kunci jawaban.
Dekat ke TU kuncinya ya. Sekarang apa kabar dok? Sudah lama Baik, kita gak ketemu. baik. Gimana Sekarang dokter di sana? Bagaimana kabar? saya sekarang lagi sibuk ini, lagi kuliah lanjut studi S2. Jadi ya dalam kurung pengangguran sih. Makanya cari curi-curi waktu untuk bisa berbagi ke teman-teman. Terus Dengar-dengar dua nih kuliahnya udah ya. iya, masuk ke dua jurusan dan sekarang menyesal karena tugasnya banyak sekali tugasnya itu. Sekarang kesibukannya apa, Dok? Sekarang jadi dokter IGD. Nah, yang di IGD ini sebenarnya yang sibuk dok. Karena selain jadi dokter umum di IGD, jadi dokter umum satu-satunya yang visit di ruang isolasi, terus jadi kabit medis, sama jadi penanggung jawab vaksin di rumah sakit. Kalau misalnya visite itu bukannya dokter paru ya atau dokter DPJP yang bertanggung jawab? Mestinya memang dokter paru mestinya dok, kalau untuk isolasi. Kebetulan di Kabupaten Situbondo ini dokter parunya baru ada satu, baru lulus dari Brawijaya itu bulan Maret kalau nggak salah. Jadi bulan Maret itu beliau baru mulai kerja di Situbondo. Sedihnya minggu lalu beliau meninggal kena COVID. Satu-satunya dokter paru baru lulus 3 bulan. Kalau dengar berita duka kayak gini ya dok ya, susah saya mau komen. Soalnya apalagi dokter paru itu ya, dia mengabdikan diri loh untuk kesehatan paru-paru pasien. Tiba-tiba malah dia yang terinfeksi dan berakibat sangat fatal. Makanya itu dok. Bingung juga. Akhirnya, bentar, pasien yang masuk dirawat inap COVID ini apa ditanggung BPJS? Enggak, langsung ditanggung sama Kementerian Kesehatan. Jadi Oke, semua obatnya, pemeriksaan semua ditanggung. Enggak ada bayar sedikit pun. oke. Seperti BPJS, tetapi sumber dananya dari kementerian gitu. Iya, benar sekali. Terus untuk tata cara pengklaiman pasien juga seperti BPJS? Lebih ribet. Dok. Oke. Lebih ribet. Ya, Benar. pelaporan penting juga sih ya. Iya, penting. Nah, hari ini dokter visit nggak di bangsal COVID? Terakhir visite itu hari Minggu lalu. Hari Minggu Minggu. lalu. Ya, saya ditugaskan visite itu saat dokter penyakit dalamnya enggak visite. Biasanya enggak visitenya hari Sabtu atau Minggu. Oke. Mm-mm. Nah, minggu lalu itu berapa pasien yang dokter visit? 22. Itu daya tampung ruangannya 18, extra bednya tambah 4. Tambah 4 tuh ditaruh di depan station. Aduh. Jadi kalau di ruang rawat inap buat teman-teman, itu misalnya ruang rawat inap A, ada stasiun untuk perawatnya, untuk mengisi rekam medis, untuk mengisi data pasien, untuk meja besar. Lalu ada bagian yang seperti bangsal, seperti kamar asrama-asrama kecil-kecil. Nah, satu ruangan itu tergantung dari kelasnya. Kalau kelasnya yang paling rendah biasanya isi 6 sampai 8 orang. Kalau kelasnya tinggi, isinya 2 sampai bisa sendiri, bisa berdua. Nah, kalau misalnya ruangan itu penuh, maka pasien-pasien tadi itu malah ditaruh di tempat perawat itu ya, Dok. Iya, persis depan perawat, jejer dempet mereka langsung. Jadi saat perawat bekerja mengisi data, depannya pasien udah. Iya, benar. Ya, tapi observasinya jadi lebih bagus kan. Iya, macam ICU. Iya, seperti ICU. Cuman ya, semakin dekat pasien rawat inap ke perawat, semakin rentan juga si Benar. perawatnya. Oke. Terus dari 22 orang itu, kira-kira berapa sih yang gawat? Kalau yang pasti dok di Situbondo itu rata-rata gawat semua. Jadi dari 22 itu mungkin yang masuk kategori gagal nafas 20 orang, 2 saja mungkin yang gejala sedang. 22 orang. 20 dari 22 yang rawat inap gagal nafas. Ya, yang dapat ventilator hanya satu dok, karena ventilator cuma ada satu. Sisanya cuma dapat NRBM. Aduh, NRBM itu non-rebreathing mask. Jadi oksigen aliran tinggi dengan tekanan tinggi memaksa oksigen untuk masuk ke paru-paru. Begitu dok ya? Ya, benar. Saya takut ilmu saya sudah
Karena jarang dipakai ilmu saya. Ilmu saya banyak dibuat-buat video nih. Ayo, kita ulang dari awal, Dok. Nah, kan pasien datang ke rumah sakit dokter lewat UGD kan? Iya, Nah, benar. kira-kira gambaran pasien yang datang ke UGD itu seperti apa sih? Tidak melulu soal COVID ya, mungkin dengan pasien-pasien lain tuh suasananya seperti apa? Kalau misalnya kita ngomong awal bulan Juni ya, awal bulan Juni itu masih belum melonjak masih dok. Jadi gambaran pasien-pasien yang sakit rata-rata masih demam berdarah masih ada, walaupun sudah musimnya sudah berkurang, demam berdarah masih ada, dan paling banyak itu orang masuk dengan gastritis sih dok, paling banyak memang. Masuk dengan gastritis. Iya, mungkin karena merasa bagaimana ya orang di sini jadi tidak enak makan sedikit, keluhannya tidak enak makan dok, mau minta ngamar langsung. Nah itu juga yang pasien rasa sakit belum tentu dokter merasa sakit juga. Benar. Karena keluhan kan subjektif sekali ya. Iya. Lalu kira-kira dari kapan itu lonjakan pasien COVID ini? Saya ingat itu kalau nggak tanggal 14 atau 15 pertengahan Juni itu lonjakannya langsung ngawur ya dok. Bulan Mei aja saya nggak dapat pasien-pasien yang desaturasi. Desaturasi itu yang saturasi oksigen atau kadar oksigen dalam darahnya turun atau enggak normal. Itu bulan Mei saya nggak dapat. Sehingga memang ruang isolasi rumah sakit saya sudah tutup dari bulan Maret. Sudah enggak buka lagi ruang isolasi. Nah, dari mulai pertengahan Juni mulai lonjakan. Satu shift itu saya waktu shift pagi langsung ketemu pasien desaturasi 9 sampai 10. 9 sampai 10 orang. Hmm. Gila. Oh, jadi sebelumnya itu ruang isolasi COVID pernah dioperasikan. Lalu pasiennya turun, dinonaktifkan. Tiba-tiba dinaikin lagi, diaktifkan lagi 15 Juni. Kira-kira itu berhubungan dengan liburan ini gak ya? Liburan semester atau liburan keagamaan kemarin? Jelas, dok. Pasti berhubungan banget. Karena mereka sudah anggap sepele, vaksin sudah mulai jalan, memang positif rate-nya sudah mulai turun kan mulai dari April itu dok. Jadi orang mulai leha-leha dok. Ya kalau kita mengendurkan waspada ya, akhirnya muncul lagi ya. Terus waktu rame-ramenya pasien COVID di UGD, kira-kira keluhan paling banyak pasien COVID itu apa, Dok? Untuk yang lonjakan kali ini paling banyak keluhannya mual, muntah, mencret, dok. Itu paling banyak. Mual, Dan muntah. tidak mengira awalnya. Jadi mungkin 3 hari pertama kita kecolongan masih dok. Oke. Jadi kalau demam batuk itu sudah. Aduh jarang dok. Demam iya batuk. Ya. Iya. Kok bisa gitu ya? Ini kan, bentar. Ini kan virus serang kayak influenza, saluran nafas atas kan. Nah. Masa virus yang menyerang saluran pernapasan memberikan mencret, itu kan repot ya. Nah, waktu dokter di UGD untuk menangani pasien itu gimana dong? Saya waktu nanganin awal-awal masih nggak ngira. Saya mikir aja, cuma kok muntah, mencret, kok pasiennya saturasinya kok turun, agak aneh. Kadang ada yang muntah, mencret, saturasi nggak turun, ya sudah. Saya pikir, oh mungkin sakit seperti biasa. Sakit GA mungkin. Sudah, masukkan saja ke rawat inap ruangan biasa. Ternyata setelah 2-3 hari rawat inap itu, langsung tiba-tiba pasiennya sesak, saturasi turun, di foto ronsen tiba-tiba gambarannya sudah peradangan paru-paru. Nah, apakah tadi kan berarti dari gejalanya bukan COVID, tetapi dari pemeriksaan saturasinya turun. Berarti kalau dari gejala memang tidak spesifik ya? Iya. Tapi benar. Kalau dari pemeriksaan, apakah suara parunya seperti apa, suara nafasnya seperti apa, dok? Oh ya, benar dok. Itu kalau misalnya pas setelah beberapa hari mendapatkan pasien seperti itu, akhirnya patognomonisnya atau klinis khasnya dari pasien COVID itu mulai kelihatan, dok. Tapi syaratnya harus dia kategori gejala sedang atau berat baru kelihatan, dok. Kalau ringan nggak kelihatan. Kadang nggak ada keluhan, hanya screening biasa, tidak ada keluhan. Nah, itulah yang membuat kecolongan banyak infeksinya itu. Cuman kalau dia tidak gejala sedang atau berat, dia nggak ke UGD, dok.
ya kan? Dia harus Benar. dia Benar, Dok. setidaknya harus sesak dulu, harus ada gejala yang menyengsarakan dia baru dia datang kan. Benar, benar sekali, Dok. Lalu kalau di UGD, apakah akhirnya semua pasien di swab untuk sekarang ini? Benar, semua harus swab. Swabnya paling enggak antigen. Kenapa? Karena rumah sakit kita enggak punya alatnya buat PCR. Kita harus Ya. kirim ke rumah sakit umum daerah. Dan itu kan antri. Jadi kita pilih-pilih yang mana yang kondisinya khas ke arah sana, kita akan lakukan PCR untuk masuk ke ruang isolasi. Nah, ngomong-ngomong soal PCR nih, Dokter Ferry. Di NTT itu fasilitas PCR cuma satu provinsi. Jadi misalnya kalau di tempat saya itu di Manggarai, kalau mau PCR harus kirim ke ibu kota di Kupang. Di Kupang dikirim sampelnya itu, menunggunya itu sekitar 7-8 hari. Ada satu kasus kemarin, sampelnya dikirim, belum sampai di Kupang, pasiennya sudah meninggal. Jadi kecepatan diagnosa kita dengan kecepatan mematikan dari virus ini kalah cepat kita. Benar. Kalau PCR di Jawa Timur kayak gimana, Dok? Apa kalaupun dikirim ke kota, apakah cepat hasilnya? Kalau misalnya di kabupaten saya itu masih agak cepat, Dok. 1-2 hari bisa keluar. Nah, tapi terkadang itu kirimannya overload dari berbagai kecamatan puskesmas kirim ke sana juga. Jadi dikirimkan ke Surabaya. Nah, itu kalau sudah kirim ke Surabaya itu keluarnya 7 hari, Dok. Nah, itu 7 hari pasien bisa sudah sembuh atau bisa sudah berangkat kan? Iya. Jadi kalau ada cerita gak, Dok? Pasien-pasien yang datang ke UGD itu ada yang aneh gak, Dok? Dari gejala atau dari perjalanan penyakit COVID-nya sendiri? Yang anehnya itu, ya tadi, Dok, itu tadi. Entah ulu hatinya sakit, mencret, tapi saat kita periksa paru-parunya bunyinya kotor sekali. Kotor sekali, kemudian kita periksa oksigennya turun. Soalnya kan harusnya orang mencret nggak bakal turun sih, Dok. Cuma penyakit ini aja kayaknya yang bisa menyebabkan turun. Dan dia tidak mengeluhkan sesak. Tapi terkadang kita masih bisa lihat bahwa nafasnya cepat. Dalam semenit lebih dari 20 kali, Dok. Nah, dalam semenit lebih dari 20 kali itu kita sudah mulai curiga lah. Ini sesak apa enggak? Kita tanya dulu. Pak, Bapak sesak apa tidak? Kalau misalnya pasien yang menjawab tidak sesak, malah kita mencurigai dia COVID malah, Dok. Justru kalau misalnya dia jawab dia sesak, kita mungkin akan pikirkan yang lain dulu, asma, PPOK, dan lain-lain. Iya. Jadi kalau penyakit saluran nafas yang membuat sesak itu paling banyak itu kan asma sama PPOK, Dok. Iya, Nah, benar. itu kalau pernapasannya lebih dari 24 kali dalam 1 menit, nah itu udah termasuk kategori sesak dan pasiennya sangat sengsara. Benar. Tapi malah di COVID, dia sudah 26 kali misalnya, tapi dia nggak merasa apa-apa. Aneh ya. Benar, aneh, Nah, Dok. kalau kita dulu zaman koas kan gitu ya, Dok ya. iya Kita dong, lihat yang aja 88% saturasi udah gelisah pasien yang nggak bisa duduk, Dok. bener. Kemarin ada yang upload di story. Ada orang tuanya lagi dirawat COVID. Terus di saturasi. Saturasinya nunjukin 82. Terus pasiennya masih ngobrol sama anaknya. Loh, aduh, ini kalau menurut teori dulu ya waktu kita sekolah itu, ini udah payah lah 82 nih. Udah payah banget mesti obat ini, Benar. obat itu, obat bantuan semua. Ini 82 masih bisa ngobrol. Oke, terus kalau misalnya Iya, benar. iya, terus kalau semua pasiennya di swab, misalnya dok, saya datang ke UGD dokter Jaga, saya mengeluhkan misalnya sakit perut di kiri bawah, itu kan tidak spesifik ya untuk suatu penyakit, sakit perut. Nah, apakah dokter men-swab saya? Semua harus, Dok. Wah. Itu kebijakan dari Dinkes Kabupaten. Jadi semua rumah sakit begitu. Apapun keluhannya, walaupun dia stroke, itu tetap kita harus foto ronsen dan swab. Dua screening itu, Dok, yang wajib kita jalankan. Foto ronsen dan swab. Nah, itu karena implikasinya apa, Dok? Nanti orang-orang takut kalau mau di swab di rumah sakit. Karena kemarin dokter Oki, teman kita juga,
Ya. Dia bilang, nah kalau pasiennya, dia di rumah sakit di Surabaya Kota. Kalau pasiennya mengeluh nyeri dada kiri yang menjurus ke jantung, tapi swabnya negatif, nanti dulu. Nanti dulu penanganannya. Kenapa? Karena masih banyak COVID yang menjadi prioritas. Nah, kalau di UGD dokter gimana? Nah, di tempat saya dok, yang miris sekali mulai akhir Juni dok. Jadi dokter anestesinya yang senior itu di Kabupaten Situbondo itu menetapkan 3 rumah sakit di Situbondo ini menggunakan triase bencana. Triase bencana itu jadi dia akan memilih orang-orang yang kira-kira harapan hidupnya lebih tinggi. Jadi kalau harapan hidupnya lebih tinggi, maka pasien itu boleh mendapatkan rawat inap. Karena rawat inapnya kan memang terbatas itu dok. Dan juga begitu ventilatornya. Jadi waktu itu ada mulai satu kasus, mulai diterapkan triase bencana itu karena ada satu kasus 3 pasien sama-sama gagal nafas dok, COVID, butuh ventilator. Ventilatornya ini barusan saja ada satu pasien yang pakai ventilator meninggal. Sehingga kan ada 01 dok. Nah 01 itu mau dipakaikan ke siapa dari antara 3 ini? Nah dari dokter anestesinya itu menilai kira-kira yang resiko dan harapan hidupnya paling besar siapa dari antara 3 itu. Oh yang A, ya sudah akhirnya A yang dipasangkan ventilator. Dari situ semua rumah sakit menerapkan triase bencana dengan pakai prinsip namanya AND dok. Saya juga baru dengar. Low natural death. Jadi orang-orang yang sudah harapannya kecil, anggapannya dalam tanda kutip, ya dibiarkan untuk meninggal dengan natural dok. Iya. Kalau di itu sudah dok. Kalau di bioetika itu istilahnya untuk menunda pemberian pelayanan kesehatan. Hanya memberikan ordinary care. Ordinary care itu seperti oksigen seadanya, infus, lalu nutrisi yang kita hidup dasar saja. Tapi kalau sudah extraordinary seperti ventilator, operasi, perawatan ICU. Perawatan ICU ternyata masuk extraordinary loh. Makanya ngeri juga. Jadi kita seperti membiarkan ya. Iya, miris sih dok itu dok, miris banget. Tapi mau gimana lagi dok? Kalau nggak pilih begitu, 3-3-nya yang meninggal. Ini tanya soal perasaan sih ke Dokter Ferry. Bentar, sebelum ke situ. Berapa kematian COVID yang Dokter Ferry lihat? Kira-kira? Dalam sehari ya dok ya, dalam sehari itu 4-5 dok. Untuk yang lonjakan kali ini. Padahal di lonjakan yang bulan Januari, Februari, sehari saya belum nemu 1. Nah yang uniknya lagi nih dok, kan kita selalu ada laporan tiap akhir shift itu ada laporan ruang isolasinya. Itu terakhir 2 hari lalu dokter penyakit dalamnya bilang begini dok, positivity rate PCR-nya di rumah sakit saya itu 100%. Jadi misal ada 100 orang yang di PCR, 100 orang positif dok. Gila. Belum nemu yang Berarti negatif sampai sekarang dok PCR-nya. jadi hampir semua. Lalu satu hari 4-5 yang meninggal. Nah itu lakuin ini nggak? Resusitasi pompa jantung nggak? Kalau misalnya itu kan di nurse station-nya itu nggak gabung dok dengan ruang isolasinya. Jadi ada sekatnya. Tujuannya biar perawat dan dokternya juga nggak capek pakai hazmat terus. Jadi observasinya itu mereka bergiliran. Nah kalau misalnya mereka APD-nya sudah lengkap dan sudah siap dan memungkinkan untuk di RJP, kita lakukan RJP. Kalau di ruang isolasi, karena kan kalau di ruang isolasi semua sudah paling tidak hampir mendekati standar dok untuk penularannya, masalah aerosol, virus dan lain-lain. Tapi kalau di IGD-nya saya itu enggak dipisahkan antara IGD COVID dan COVID, sehingga kita tidak lakukan RJP kalau di IGD dok. Nah itu kembali lagi loan debt tadi susah juga ya. Nah perasaan Dokter Ferry gimana sih kalau melihat kematian yang begitu banyak di depan mata kita sendiri itu? Waduh. Umur nggak pernah saya dok, koas juga nggak pernah lihat sebanyak itu. Sebelumnya lonjakan sebelum nggak pernah sebanyak itu.
Pas lihat yang ini, waduh miris banget tuh. Belum lihat lagi keluarga di luar meronta-ronta gitu, aduh. Itulah Nggak bisa kadang-kadang. bicara ya dok saya. Kadang-kadang saya sih kalau tangani di UGD dulu ada pasien yang sudah meninggal gitu, saya doakan, wah dia sudah bahagia, dia sudah pergi ke tempat yang lebih baik. Tapi begitu saya balik, lihat keluarganya, gila. Itu yang lebih susah itu kan, bukan menangani pasien kritis ya, tapi menenangkan menghadapi keluarga pasien ya. Benar, Itu bad news-nya itu susah dok. itulah. Makanya dulu kita kuliah ada SKS khusus kan untuk komunikasi. Bagus. Iya. Dan ternyata itu lebih relevan daripada ilmu-ilmu yang kita pelajari tentang saturasi Benar, lah. benar. Benar, Ih, benar itu dok. Itu bisa belajar sambil jalan tuh dok. benar. Karena coba tadi dokter sendiri bilang, saturasi 88 masih gak ada keluhan. Padahal dulu kalau kita belajar itu ngeri. Tapi begitu breaking bad news-nya lebih hancur lagi. Oke dok, ini ada pertanyaan dulu dari grup WA Sehat Semangat. Jadi saya ini dok, buat grup untuk sama-sama diskusi soal kesehatan. Jadi teman-teman bisa bertanya di grup, satu grup kira-kira isinya sekitar 20-30 orang. Nah sekarang ada 3 grup yang sedang berjalan. Nanti saya akan, kalau misalnya antusiasmenya tinggi, nanti saya akan tambahkan grup. Jadi untuk live kali ini Dok Ferry, pertanyaannya semuanya dari grup WA dulu. Sebagai, apa namanya, sebagai anggota prioritas dari live Sehat Semangat ini. Lalu ada pertanyaan dulu. Mau tanya dok, kalau lagi pilek, terus swab, apakah langsung didiagnosa positif COVID-19, padahal tidak demam, tidak batuk, tidak sesak? Sebenarnya diagnosis kan juga kita tidak lihat hanya dari gejala ya dok ya. Tetap harus dari pemeriksaan. Jadi sebenarnya idealnya pasiennya juga tetap harus kita periksa. Salah satunya yang penting itu sekarang saturasi dan juga pemeriksaan pendengaran untuk paru-paru, bunyi paru-parunya seperti apa. Nah, paling tidak yang dasar itu sudah kita lakukan kalau memang swab dan lain-lainnya terbatas. Terus kalau misalnya kita punya penunjang swab, itu bisa dilakukan pada pasien-pasien dengan gejala ISPA. Kenapa? Karena gejala-gejala yang ringan, batuk pilek pun tetap masih ada dok, dengan yang pasien yang COVID ringan. Jadi dengan positivity rate-nya yang tinggi sekarang dok, dengan epidemi yang sangat tinggi sekarang, sehingga kalau orang ISPA mungkin kita akan curigai dulu ke arah sana dulu, sampai terbukti dia bukan COVID. Ya. Karena untuk menghentikan penularannya itu dok. Ya. Jadi kalau ISPA saja dan dia juga kerjaannya kontak dengan banyak orang, di rumah juga bertemu dengan banyak orang, tetap saya sarankan harus di swab. Nah, swab itu nanti yang akan menentukan dia masuk COVID atau ISPA biasa dok. Begitu. Berarti ada 3 dok. Wawancara, anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Benar sekali dok. Nah, dari 3 itu baru kita ambil kesimpulan kan? Ya. Cuman karena lagi positifnya tinggi, jadi kita semua walaupun dari wawancara dan pemeriksaan fisiknya oke-oke saja, tapi kalau pemeriksaan penunjang positif, maka kita akan men-treat dia seperti pasien COVID karena situasi bencana ini ya. Iya, benar. Ada nggak ketemu yang begitu dok? Yang pemeriksaan fisik aman, gejalanya juga cuman pilek dan ternyata positif, ada nggak dok? Banyak dok, barusan aja dok. Nah. Jadi pasiennya itu cuma ada riwayat kontak dengan keluarganya yang positif. Sehingga dia ada inisiatif untuk screening dirinya. Untuk dilakukan swab antigen di rumah sakit saya. Dia langsung ke lab tanpa ke dokternya, dia langsung bayar untuk swab, ternyata hasil swabnya positif. Dari lab diarahkan untuk menemui dokternya untuk konsultasi bagaimana langkah ke depannya, selanjutnya bagaimana kalau dengan positif seperti itu. Kemudian dia datang, saya langsung jelaskan dengan positif seperti ini, apalagi antigen juga positif ini, gejalanya ada apa? Saya tanyakan. Tidak ada gejala sama sekali, dia bilang. Oh, oke. Kalau begitu Bapak, saya periksa saja dulu. Tidak ada gejala sama sekali ya Pak ya? Oke. Saya periksa, ternyata dok,
saya kaget, itu saturasi yang paling rendah yang saya pernah lihat, Dok. 21%, seperti saturasi oksigen di atmosfer, Dok. Saturasi itu harusnya 99 sampai 100%. Kalau dia 21 berarti dia cuma 1/5. Oksigen itu cuma 1/5 di darahnya kan? Iya, saya nggak pernah nemu, Dok. 21 pasien masih sadar, masih ngomong, nggak ada keluhan. Baru kali itu, Dok, ketemu. Biasanya dulu zaman belum ada COVID, pasien yang 70 aja sudah penurunan kesadaran, biasanya nggak Iya. sadar Iya. otak oksigen. Sudah ICU itu. Iya, benar. Nah, Nah, akhirnya karena positif seperti itu, prosedur selanjutnya adalah harus dilakukan pemeriksaan darah lengkap, Dok. Darah lengkap dan juga pemeriksaan foto ronsen dada. Dilakukan foto ronsen dada, ternyata putih semua, Dok. Putih itu kan berarti tandanya ada cairan dalam paru-paru. Nah, cairannya apa kita nggak tahu. Kalau karena infeksi paru, mungkin saja bisa jadi nanah. bisa. Mungkin jadi, Dok. Nah, itu putih semua, Dok. Nah, mungkin karena itu putih semua sehingga menyebabkan oksigennya turun, Dok. Jadi paru-parunya tidak bisa ambil oksigen. Nah, dari situ saya sarankan ini rawat inap ini susah cari ruangannya. Tapi kebetulan saja di rumah sakit ini ada satu yang kosong. Saya sarankan Bapak untuk dilakukan rawat inap untuk perawatan lebih lanjut. Kenapa? Karena Bapak membutuhkan oksigen selama 24 jam ke depan. Karena kalau Bapak rawat jalan di rumah, tidak ada oksigen di rumah. Bapak butuh oksigen sekarang. Dan pasien menolak, Dok. Mau pulang paksa. Nah, itulah. Silakan rawat di rumah. Kalau sudah menolak ya, kita angkat tangan sudah ya. Iya, tanda tangan ada penolakan. Ya, karena pasien itu sebenarnya punya hak untuk memilih tata laksana yang akan diberikan, termasuk menolak itu. Jadi, benar. Kewajiban kita kan, kewajiban dokter menjelaskan sejelas-jelasnya ya, sesuai rekomendasi, sesuai tata laksana yang ada. Tapi pilihan kembali ke pasien. Ini mau bertanya, Dok, tanya lagi soal vaksin. Nah, kira-kira siapa yang tidak boleh divaksin, Dok? Misalnya lagi pilek, lagi batuk, apakah boleh divaksin atau tidak? Ada info nggak, Dok, untuk yang ada sekarang? Ada. Jadi untuk siapa-siapa saja yang tidak boleh vaksin itu satu, Dok. Pasien yang pernah menderita COVID dalam jangka waktu 3 bulan, Dok, 3 bulan terakhir. 3 bulan. Kalau lebih dari 3 bulan boleh. Nah, ada alasannya kenapa tidak boleh. Sebenarnya bukan karena berbahaya, Dok, tapi karena dianggap titer antibodi terhadap COVID masih tinggi. Sehingga dia masih mempunyai antibodi. Jadi, kalau kita punya vaksin, kita berikan dulu kepada orang yang belum memiliki antibodinya. Jadi kita kasihkan. Nah, terus yang kedua, pasien-pasien dengan komorbid yang cukup berat seperti diabetes mellitus yang tidak terkontrol, disertai juga dengan adanya infeksi akut. Misal dia hanya diabetes, gula darah 300, itu kan termasuk tinggi, Dok. Tetapi kalau misalnya dia tidak ada infeksi seperti kakinya ada luka, tidak ada luka, nah itu masih boleh vaksin. Tapi kalau misalnya dia ada luka, gula darahnya 180 pun terkontrol, ada riwayat diabetes, itu tidak boleh, Dok. Terus riwayat darah tinggi, kalau misalnya darah tingginya itu tekanan darahnya saat mau divaksin lebih sama dengan 180/110, itu harus ditunda. Ada riwayat penyakit jantung koroner atau serangan jantung, nyeri dada sebelah kiri, Dok. Itu juga tidak boleh dan harus meminta surat rekomendasi dari dokter jantung dulu. Kalau dokter jantung rasa ini pasiennya stabil, dia keluarkan rekomendasi, baru bawa ke tempat vaksin, baru boleh divaksin. Terus pasien-pasien dengan gagal ginjal. Nah, gagal ginjal juga. Gagal ginjal harus memiliki surat yang menyatakan dari dokter spesialis penyakit dalam, khususnya bagian ginjal, itu menyatakan bahwa pasiennya stabil, boleh divaksin, baru boleh. Nah, itu, Dok. Yang pasien 7 hari ada gejala ISPA, itu juga kita tunda. Karena biasanya yang ada gejala ISPA untuk sekarang ini ada kemungkinan untuk dia COVID sebenarnya. Jadi kita tunda saja dulu, dan kondisi imunnya lagi tidak baik. Sehingga kalau kita berikan vaksin, mungkin takutnya efek samping akan banyak yang muncul. Oke. Berarti kalau yang batuk pilek dalam 7 hari itu disarankan jangan dulu ya? Ya, ditunda. Tidak boleh, ditunda saja. Karena imunnya masih lemah, bisa memunculkan efek samping, dan mungkin vaksin tidak efektif ya, kalau kondisi lagi lemah gitu, Dok. Benar, bisa jadi, Dok. Benar sekali itu, Dok. Ini terus bertanya, ini ada juga tentang komorbid tadi. Nah, misalnya begini, Dok, kalau orang diabetes,
dia harus ada infeksi akutnya. Misal komplikasi akut kan, misalnya infeksi di tungkai, ada bisul atau ulkus ya. Itu kan tidak boleh karena ada Ya. komplikasi akutnya. Nah, kan pasien ini nggak tahu. Dia nggak tahu kalau luka ini sebenarnya luka diabetes. Dia nggak tahu bahwa dia tidak boleh karena ada komplikasi akut itu. Cuman dia sudah terlanjur antri 100 orang yang dia antri dari jam 6 sampai jam 2 siang. Terus waktu di screening sama dokter, wah nggak bisa Bu, nggak bisa vaksin hari ini. Loh dok, saya sudah tunggu dari pagi sampai siang malah nggak dapat vaksin. Itu kira-kira gimana dok untuk pemecahan masalah itu kalau untuk orang awam itu dok? Nah, itu sering dok, ketemu sering dok. Bahkan sampai marah-marah tuh ada dok, maksa Iya. untuk minta divaksin. Jadi ada orang marah-marah minta untuk divaksin, ada yang marah-marah tidak mau divaksin juga. Lah, kalau tidak mau Jadi vaksin, kalau orang-orang ngapain Anda datang? Iya kan? ada yang kewajiban dok karena disuruh dari kantor. Kalau enggak kan enggak boleh kerja seperti itu. Oh. Nah, untuk permasalahan mereka yang sudah mengantri lama, ternyata di tempat screening ditunda karena ada hal tertentu, itu biasanya tetap saya kasih tahu dok. Tetap untuk saat ini saya tidak boleh memberikannya dengan alasan begini, begini, begini. Semua saya jelaskan. Karena resikonya semua yang menanggung adalah ibu. Dan saya sebagai tenaga medis juga akan disalahkan jika meloloskan ibu screening untuk dilakukan vaksin. Karena sekarang badan tidak optimal. Jadi tidak apa-apa, perjuangannya sudah menunggu 100 orang. Setidaknya ibu tahu bahwa ibu tidak layak untuk divaksin sekarang. Setidaknya ibu tahu ibu ada sakit ini, dan setidaknya ibu akan berobat setelah ini. Soalnya biasanya di tempat screening, habis itu langsung diarahkan dok. Dilihat, diminta BPJS-nya, di tempat saya itu, dilihat, oh ini cakupannya wilayah sini. Ibu besok ke puskesmas sini ya, berobat dulu untuk kakinya, sama berobat dulu untuk kencing manisnya. Nanti dokter sana langsung bilang, oh Bu ini sudah stabil, Ibu silakan kembali lagi ke posko vaksinasi. Nah begitu. Oke. Berarti sebelum dia memilih vaksin, kalau sudah tahu dia ada diabetes hipertensi, ya obati dulu. Benar. Sampai terkontrol baru ikut antri. Benar. Kalau waktu antri malah ditolak. Marah-marah. Maksudnya kita tuh tenaga kesehatan itu tidak mau melanggar SOP, selalu bekerja dengan rekomendasi-rekomendasi yang melalui penelitian, dan yang pasti tidak mau merugikan pasien kan. Benar sekali. Daripada nyuntik, terus efek manfaatnya tidak ada, mending pulang. Iya kan? Daripada Benar. kamu menyusahkan malah komplikasinya banyak. Lalu ini ada yang mau tanya juga dok. Ada apa sih dengan diabetes itu sehingga pasien COVID dengan diabetes itu banyak meninggal? Ada apa sih dengan diabetes dok? Jadi diabetes itu sendiri nggak usah dengan COVID ya dok ya. Jadi dia dengan penyakit biasa pun, dengan pneumonia yang bakterial pun dia bisa Iya, meninggal lebih cepat setuju, pada setuju, yang setuju, lain. setuju, Karena setuju. kan memang diabetes, kolesterol, tekanan darah tinggi atau hipertensi itu kan penyakit yang jahat sekali sih dok. Macam muka dua tuh dok. Dia nggak ada kasih gejala awal-awal. Pokoknya orang yang tahu tinggi itu karena dia rutin screening saja, tidak ada Ya, gejala di awal-awal. ya. Jika sudah mulai ada gejala, maka orang itu dalam tanda kutip agak sedikit terlambat tuh, karena sudah mulai ada komplikasi yang muncul. Nah, mereka bertiga ini, mereka sekawan ini sama-sama senangnya merusak pembuluh darah. Sedangkan pembuluh darah itu kan paling penting dok buat segala organ-organ vital kita, buat otak, buat jantung, buat ginjal. Sehingga kalau misalnya tiga penyakit itu tidak terkontrol, lama-lama pembuluh darahnya akan rusak. Rusaknya itu berupa semakin sempit biasanya, semakin sempit, aliran darah menuju organ tersebut semakin kurang. Jadi makanan menuju organ vital pun akan kurang. Nah, pembuluh darahnya yang rusak yang mana? Kita kan nggak bisa pilih dok, suka-suka penyakitnya. Kalau kenanya ke ginjal dulu, ya mungkin akan gagal ginjal dulu dok. Kenanya ke bagian, misalnya ke bagian jantung, akan bisa jadi gagal jantung. Oleh sebab itu, karena aliran darah ke seluruh tubuh tidak optimal, sehingga imun pun juga tidak optimal. Oleh sebab itu, COVID makin senang dan makin merajalela.
Kalau saya sering katakan untuk pembuluh darah ini, kita ada pompanya, pompa airnya, ada selangnya, ada airnya. Nah, COVID itu kan merusak tanaman bunga yang namanya paru-paru. Nah, kalau pompanya bagus, airnya bagus, tapi selangnya jelek, air tuh nggak sampai ke taman paru-paru itu kan. Benar sekali. Jadi seperti rumput yang kekeringan aja. Nah, jadi penyakit 3 besar, 3 sekawan itu dok. Kolesterol, hipertensi, diabetes. Nah, ini 3 teman akrab yang harusnya kita hindarkan. Dan semuanya bermasalah di pembuluh darah. Oke dok, ini ada pertanyaan-pertanyaan juga yang lain di grup. Tapi tidak menyangkut COVID. Nah, kira-kira mungkin nanti 5-7 menit terakhir, nanti kita akan bahas ya dok, di luar COVID. Boleh. Kita bahas dulu yang tentang COVID ini. Lalu ada yang tanya, oh pilek tadi sudah. Lalu hipertensi. Pasien hipertensi seperti apa yang boleh menerima vaksin tadi dok? Coba mungkin bisa diulang lagi. Boleh. Jadi mereka yang tekanan darahnya terkontrol. Dalam arti terkontrol itu tekanan darahnya tidak melebihi 180/110. Kalau misalnya tekanan darahnya 180 pas gitu, nah itu akan kita tunda dok. Karena kita rasa risiko lebih tinggi daripada benefit atau keuntungan yang akan kita dapat dari vaksin. Sehingga lebih baik kita tunda saja. Nah, yang lucunya saya pernah ikut pelayanan vaksin juga. Pasien tensi 108, anggaplah awal-awal kan tensinya lebih rendah kan dok ya? 140 saja kan? Benar. Awal-awal rendah ya dok. Nah, saya dapat pasien, saya melakukan screening awal. Saya tensi 150 dong. 150/100 lah, katakan begitu. Menurut ketentuan saat itu, kan dia tidak boleh tidak boleh divaksin kan? Lalu dari atasan saya bilang begini, suruh aja dia istirahat dulu, tensi lagi. Kalau tensinya sudah memenuhi syarat, silakan divaksin. Nah, maksud saya dok ya, tensi ini kan apa namanya? Iya. Ya. Apalagi tegang dok. Benar. Orang yang takut jarum, tensinya bisa 180 loh. Walaupun dia anak SMA umur 16, bisa 180 juga kalau dia ketakutan. Nah, jadi yang diperkuat itu di screeningnya dok. Atau apa yang perlu yang dilakukan pasien hipertensi sebelum vaksin itu dok ya? Satu, tetap minum obat, atur pola makan, dan lain-lain. Semua harus terkontrol. Olahraga, makan, obat, itu semua harus patuh semua, sehingga terkontrol. Nah, misal biasanya terkontrol, misal hari ini tensinya 120, terus besok pas mau vaksin tensi 150, bisa sekali. Jadi, kapan sih dok kita menyingkirkan kira-kira dia ini karena panik, atau memang karena hipertensi yang krisis memang 180. Ya benar kata dokter Ray tadi, memang kalau misalnya pasien seperti itu, biasanya di posko vaksinasi, kita biarkan pasiennya untuk duduk dulu tenang, yang tidak terpapar matahari, harus di tempat yang teduh, dia tenang 10 menit, nanti kita tensi ulang. Biasanya kita kasih kesempatan 2 kali dok. Kalau 2 kali tidak lolos, masih 180, berarti memang hipertensi krisis memang dok. Oke. Berarti ada observasinya ya. Kita tidak sekali langsung memvonis ya. Benar, dok. Begitu juga dengan di luar COVID nih dok. Pasien-pasien yang datang berkunjung ke kenalannya itu kebetulan punya tensi digital baru, lalu di tensi malam itu, terus tiba-tiba hasilnya menunjukkan 150, langsung menganggap diri hipertensi. Jadi maksudnya itu terlalu cepat. Bahkan seorang dokter juga untuk menentukan pasien hipertensi butuh pemeriksaan yang lama, wawancara yang mendalam untuk menentukan oh ini hipertensi. Jadi tidak semudah pencet tombol digital kan dok ya? Benar sekali dok. Benar sekali. Yang repot juga dok, satu lagi. Tadi kan yang merasa diri hipertensi. Ada lagi dok pasiennya yang merasakan sudah sembuh dari hipertensi. Nah itu juga bikin kesel kan. Jadi
ada di dua ekstrim ini. Jadi kita bingung, kita mau di tengah itu susah. Karena ditarik dari pasien yang sangat takut dengan sangat menyepelekan. Jadi repot. Nah, jadi itu tadi. Pasien hipertensi boleh berarti ya, boleh boleh divaksin, yang penting tekanannya terkontrol. Dan saat pemeriksaan, di screening, tekanan darahnya itu masuk dalam kriteria. Jadi intinya itu berobat yang teratur lah ya. Jangan sampai inilah. Nah itu kalau untuk ini kan dok, yang sudah ada komorbid. Kalau misalnya seperti anak muda di bawah 25 tahun, 20 tahun itu yang masih sehat-sehat, kira-kira persiapan sebelum vaksin apa ya dok ya? Nggak ada persiapan khusus sih dok. Yang mengharuskan harus ini, harus itu. Misal, contoh ya dok, di tempat saya, yang mereka haruskan itu mitosnya bilang, pokoknya sebelum disuntik harus makan dulu. Kalau nggak nanti bisa drop. Nah itu salah sih dok sebenarnya. Makan nggak ada hubungan sih dok dengan suntik vaksin atau suntik obat sekalipun. Jadi untuk yang mereka tidak ada komorbid, tidak persiapan khusus sih dok. Nggak ada ya? Pikiran saja sudah. Apa harus minum ini dok? Bear Brand kaleng dok, mungkin 10 dahulu. Itu dok, itu yang mau saya bahas juga tuh dok. Itu seperti itu tuh, aduh. Iya. Heran saya. Iya, kok bisa ya? Itu ya dok ya, pas saya ikutin. Jadi ternyata mereka yang panik buying beli Bear Brand. Iya, Bear Brand itu langsung menghabiskan itu karena setelah ada berita bahwa susu Bear Brand itu kan kandungan proteinnya adalah, kita nggak bilang tinggi juga, soalnya tempe pun jauh lebih tinggi. Iya, tempe, telur itu tinggi. Nah, karena dibilang protein itu membantu penyembuhan sakit, sehingga mereka langsung belilah. Padahal memang bukan sakit COVID pun kan memang protein sangat dibutuhkan memang dok untuk membantu penyembuhan. Dan saya rasa tidak harus dengan susu Bear Brand itu. Terus saya setelah berita itu muncul, saya langsung riset, saya cari. Ternyata gizinya dalam 100 gram tempe itu ada 19 gram protein dok. 19 sedangkan gram. di susu Bear Brand 6 apa 7 gram gitu dok. Satu kalengnya. Jadi mending kita beli tempe aja. Murah meriah dok. Tapi paling habis ini panik buying beli tempe dok. Habis lagi beli tempenya. Hati-hati dokter kalau ngomong juga. Nanti di ruteng tempe habis lagi. Enggak, mungkin ambil kesimpulannya biasa saja. Apa yang kita makan itu sebenarnya sudah ada proteinnya, sudah ada ininya. Nah, sekalian tanya dok, untuk suplemen-suplemen itu, yang misalnya harus minum vitamin C, tambah vitamin D, harus kita omong merek Imunos misalnya itu kan semuanya pengen makan itu dok. Nah, menurut pemikiran saya ya, suplemen itu artinya kan makanan tambahan, gizi yang ditambahkan. Nah, kapan ditambahkan? Kalau kita kekurangan, ya kan? Benar. Kalau misalnya kita dalam batas normal, yang baik-baik saja, tidak perlu kan diberikan suplemen? Atau menurut dokter, pada saat COVID, ya orang yang normal-normal saja status gizinya, apakah perlu suplemen di masa pandemi ini, dok? Menurut saya tetap perlu bagi orang-orang yang risiko cukup tinggi seperti kita nakes ini dok. Oke. Kan kita tiap hari paparan pasti pasien-pasien sakit terus, kita nggak tahu bahkan musuh kita yang COVID-nya yang mana, kita nggak tahu. Nah, jadi suplemen itu saya sarankan juga tetap diminum, tapi tidak semua dok. Soalnya saya ada lihat teman saya itu langsung beli vitamin A, B, C, D, E. Padahal saya pas baca-baca itu penelitiannya dok, yang butuh dikonsumsi orang sehat itu hanya vitamin C saja. Bahkan vitamin D pun benar kata dokter Ray tadi, diberikan hanya pada orang-orang yang kekurangan vitamin D atau pada saat dia memang terpapar COVID, karena memang dia butuh vitamin D dosis tinggi. Ya. Nah, tapi kalau biasa-biasa saja, kebutuhan sehari-hari untuk metabolisme itu hanya 80-100 mg untuk sehari-hari. Tetapi dosis segitu tidak cukup, menurut penelitian itu tidak cukup untuk memberikan efek antioksidan. Nah, efek antioksidan itu dok yang kita butuh katanya dok. Jadi paling enggak vitamin C yang kita butuhkan untuk para nakes yang mereka kerjaannya cukup beresiko, 500 mg satu hari. Nah itu dok, karena vitamin C juga larut dalam air kan dok ya? Ya. Kalau berlebihan malah keluar lewat kencing kan? Benar. Malah kita memberikan gizi pada
air kencing daripada tubuh, daripada tubuh kita. Kalau kita minumnya berlebihan, tidak tepat takaran, nah seperti itu jadinya. Mubazir. Benar, benar. Lalu ini, ada yang tanya, hipertiroid bisa divaksin? Gimana dok? Boleh divaksin kalau misalnya dia terkontrol. Tetap hipertiroid itu masuk juga kategori komorbid yang harus dapat surat rekomendasi dari dokter penyakit dalam, dok. Oke. Nah, Mungkin jadinya semuanya yang kalau penyakit-penyakit kronis-kronis itu yang penting terkontrol ya dok ya. benar sekali, dok. Kalau mau sakit apapun ya, kalau misalnya dia pengobatan baik, kondisinya baik, tidak ada serangan-serangan akut, pasien asma misalnya, kalau dia tidak ada serangan selama berapa bulan kan boleh kan dok ya? Boleh sekali. Misalnya juga pasien dengan apalagi dok penyakit kronis yang biasa ditemukan dok saat TBC. ini vaksin TBC. TBC pun kalau misalnya dia sudah pengobatan 1 bulan boleh. Oke, 1 bulan pengobatan yang intensif itu ya, yang bulan pertama. Awalnya benar. Ya. Oh iya, jadi semua penyakit-penyakit yang komorbid, yang kronis, sifatnya kronis, itu kalau dikontrol boleh mendapatkan vaksin. Tapi kalau penyakit-penyakit yang sifatnya akut, yang baru terjadi, misalnya batuk pilek selama 7 hari, sebaiknya ditunda. Kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman, kalau misalnya ragu soal apakah boleh divaksin atau tidak, bisa tanyakan di Facebook saya, di message, atau untuk teman-teman yang ada di grup Sehat Semangat di WA, bisa langsung tanya di grup WA, supaya kita bisa tahu, bisa langsung berdiskusi, apakah ini eligible untuk vaksin atau tidak. Nah, dokter mau bertanya dok, kalau ini lagi sibuk gak dok sekarang? Kalau misalnya enggak, kita tambah 20 menit. 20 menit lagi kita selesai. Atau? Enggak sibuk saya. Ngangguran juga sama. Oke. Iyalah, maksudnya kita kan berbagi ilmunya supaya sama-sama COVID ini kita ini. Ada satu pertanyaan tentang vaksin Nusantara, dok. Ini ada dari grup WA. Apa dokter mau beri tanggapan dulu dok soal vaksin Nusantara dari dokter Terawan? Saya sendiri ya dok, kalau vaksin sebelum jawab dok, tolong hati-hati. Iya. Iya. Yang pasti dok. Iya. Saya sendiri nggak tahu mau ngomong apa karena risetnya itu nggak sampai ke saya. Iya. Nah, jadi saya mau jelaskan apa nggak tahu. Jadi nggak bisa dok, nggak tahu sama sekali. Kosong saya ilmunya tentang vaksin Nusantara. Karena nggak ada satupun saya yang baca tentang vaksin Nusantara. Belum ada publish kayaknya memang dok. Kemarin saya ada tugas untuk tugas mata kuliah hukum epidemi dan kesehatan lingkungan dok. Jadi disuruh untuk membuat makalah penanganan COVID. Nah, saya dapat bagian pembuatan vaksin mandiri oleh Indonesia. Jadi vaksin yang dibuat mandiri oleh Indonesia itu ada 2 sebenarnya. Vaksin merah putih dan vaksin Nusantara. Vaksin merah putih ini seperti vaksin Sinovac yang melemahkan virus COVID ini, lalu disuntikan. Lalu vaksin Nusantara, konsep penelitiannya adalah menggunakan sel dendritik sel. Sel dendritik itu, seingat saya ya dok, itu perantara imun yang ada di lokasi infeksi dan imun yang ada di seluruh tubuh. Jadi dia perantaranya sebagai memori untuk memberitahu, ini ada COVID baru, kenali ini COVID yang baru nih, nanti kita. Nah, sel dendrit itu diambil, lalu dimasukkan ke laboratorium, dipaparkan dengan COVID, maka memorinya muncul. Nah, pendapatnya dokter dulu gimana dok? Saya mau mengemukakan fakta aja sih dok. Kalau pendapat dokter gimana? Wah, susah ya dok ya. Saya berbicara tentang teori lagi yang sudah saya tinggalkan 3-4 tahun. Kalau ngomong masalah opini, kayaknya banyak salahnya nanti dok. Iya sih. Oke, lanjut. Nah, dari fakta yang saya temukan, setelah dipaparkan itu, sel dendrit itu akan ada memori soal COVID. Jadi dia sudah kenal sama COVID. Nah, lalu dipaparkan dengan growth factor untuk faktor pertumbuhan supaya dia tidak mati di laboratorium. Lalu
hasil ini dimasukkan lagi ke dalam pembuluh darah pasien. Dengan maksud sel dendrit yang sudah ada memori itu ngasih tahu ke yang lain bahwa ini loh sel COVID ini kita harus serangnya seperti ini tanpa terpapar, tanpa dimasukkan virus. Nah, itu faktanya. Tapi yang membuat saya sedih, fakta-fakta ini saya dapatkan dari mana, Dok? Dari media berita online, dari YouTube, dari testimoni peneliti. Ya, itu kan maksud saya Tidak ilmiah ya, Dok ya? iya, bukan tidak ilmiah, Dok. Itu terlalu kenceng sih kalimatnya. Apa ya? Begini deh, penelitian kedokteran itu harus evidence based, berdasarkan bukti. Jadi ada tahapan-tahapan yang kita ini. Benar. Tenaga kesehatan tidak bisa berkomentar karena tidak ada data tersebut. Entah itu benar atau salah, tapi kalau data yang kita dapat tidak valid, kita sulit dong berkomentar. Benar. Mungkin gitu aja sih. Benar. Satu lagi, Dok, yang paling penting. Bombastisnya media soal vaksin Nusantara ini yang membuat kita mendengar soal vaksin Nusantara. Kenapa vaksin Nusantara lebih populer daripada vaksin merah putih? Padahal sama-sama vaksin dalam negeri. Iya kan? Berarti ini bisa disalahkan ke media yang mengembar-gemborkan. Takut mau komentar lanjut. Akhirnya kita berdua diam-diam. Takut sekali saudara-saudara. Cobalah cari topik-topik yang lebih soft, lebih pelan, yang lebih ya. Dok, ini ada isu yang lagi berkembang juga nih, Dok. Yang saya lihat sering di medsos saya, kan sekarang lagi gencar-gencarnya percepatan vaksinasi nih, Dok. Ya. Tapi tidak semua orang setuju untuk divaksin, dan yang jadi isu sekarang itu mereka pilih-pilih vaksin nih, Dok. Nah, itu. Saya baca berita itu ketawa sebenarnya, Dok. Tapi kalau lihat fakta riset mungkin atau apa, saya bingung juga. Kok pilih-pilih itu kenapa gitu? Tidak pada tempatnya ya, tidak sesuai kapasitas untuk memilih ya, Dok ya. Iya. Tapi kalau lihat dari data-data yang dipublikasikan dari 3 vaksin yang sudah masuk di Indonesia, kalau kita bandingkan, memang ada satu yang lebih baik daripada yang lain, Dok, lebih superior dari yang lain. Nah, itu kalau yang saya dapat datanya, yang paling sering diupdate itu yang Sinovac, Dok. Itu barusan 3 hari lalu saya dapat dari seminar yang terbaru. Ini sekalian saya kasih tahu kan, biar teman-teman juga nggak ragu, buat vaksin apapun itu sama aja efektivitasnya. Itu terakhir Sinovac di Indonesia, itu kalau sudah mendapatkan 2 dosis, itu 94% mencegah COVID yang bergejala ringan maupun bergejala ringan ya, 94%. Jadi hanya 6% saja yang masih setelah divaksin masih bisa kena. Terus 96% yang mencegah masuk di perawatan rumah sakit. Jadi maksudnya kalau perawatan rumah sakit itu gejalanya paling tidak sedang atau berat. Nah, paling enggak sudah 96% dengan vaksin bisa mencegah itu. Dan yang terakhir 98% mencegah kematian akibat COVID-19 dengan vaksin Sinovac itu. Dari data dari WHO per tanggal 2 Juni, bahkan dia mengklaim 100% mencegah kematian dan kasus berat. 100% dari WHO per tanggal 2 Juni. Kalau teman-teman bingung soal angka-angka yang Dr. Ferry omong tadi, tidak usah ingat, vaksin aja udah. Gak usah milih-milih. Iya, benar, Dok. Soalnya untuk menghasilkan vaksin aja, itu penelitiannya luar biasa. Kalau misalnya dia tidak memberikan manfaat, itu pasti tidak akan dikeluarkan. Nah. Dan lagian, kita tuh mesti vaksin. Yang pertama, mencegah gejala berat, mencegah kematian. Dan ini sudah ada datanya. Ya kan, Dok? Benar. Yang tadi diberikan itu. Ada yang bilang tidak mempan, Dok. Karena setelah vaksin Sinovac atau merek lain, antibodinya tidak muncul. Itu tanggapan dokter gimana, Dok? Kalau misalnya dia periksa IgG COVID-nya rendah, tidak muncul antibodinya. Dok, itu yang barusan di seminar itu
saya bertemu dengan Prof. Sujatmiko namanya, memang pakar untuk vaksin, tapi dia spesialis anak, konsultan. Itu beliau bilang, untuk pemeriksaan antibodi yang kuantitatif seperti itu tidak valid, Dok. Jadi, misal hasilnya kan cut off-nya itu harusnya diharapkan di atas 12,5 tulisannya, Dok, biasanya di lab-lab itu. Betul. Di atas itu dianggap memang memiliki antibodi. Nah, tetapi beberapa orang beranggapan dengan periksa itu, oh antibodi saya ada terbentuk, oh kurang banyak, ini sedikit, jangan-jangan nggak bisa menangkal COVID dan lain-lain. Nah, dari Prof itu bilang bahwa pemeriksaan seperti itu tidak perlu, malah buang-buang uang karena tidak sesuai dengan apa yang kita ingin periksa. Jadi harusnya yang diperiksa adalah neutralizing antibody, dan itu alatnya hanya ada di labnya riset, Dok. Jadi di Indonesia mungkin hanya ada satu mungkin di labnya riset. Jadi nggak ada yang komersil gitu, nggak ada, Dok. Oke. Kalau saya pribadi sih, saya nggak peduli hasil lab sih, Dok ya. Kalau misalnya bicara soal vaksin kan, yang penting kan outcome kepada pasien. Jangan bicara soal perjalanannya kan. Kan yang penting vaksin kita mencegah gejala berat dan mencegah kematian. Kalau saya nggak mati, terserah antibodi saya ada ke, antibodi saya 0, minus bahkan. Tapi kalau saya nggak mati karena COVID ya, saya sudah oke-oke saja sih. Setuju itu, Dok. Ada yang tanya ini, Dok, satu aneh-aneh ya, Dok ya, masalah vaksin begini, Dok, dengan logika kita sendiri. Iya, betul. Saya aja kadang-kadang takut loh kalau bicara soal COVID ini. Kadang-kadang yang kita merasa benar itu ternyata salah. Benar. Yang kita merasa salah itu salah banget ternyata. Mending nggak usah terlalu ini dah. Karena kemarin ada paper menuliskan begini, Dok. Dia bilang kita bertindak sesuai porsinya. Porsi Dr. Ferry adalah untuk melayani pasien di UGD dan di klinik dokter. Tidak perlu pikir yang lain, tidak perlu pikir bare brain, tidak perlu apa. Yang penting melayani. Misalnya tugas seperti saya, dokter pengangguran ini, ya buat live ini, bagi-bagi ilmu, itu peran saya. Ada peran peneliti yang membuat, yang melaporkan. Ada juga peran masyarakat mengikuti apa rekomendasi dari pemerintah. Mungkin itu, Dok, mungkin peran itu. Ada yang tanya, Dok, kalau ada yang vaksin anti rabies, dia misalnya 2 hari lalu dia menerima vaksin anti rabies, Dok, apa dia boleh vaksin COVID? Untuk sementara data itu tidak ada. Jadi biasanya kalau misalnya untuk data seperti itu tidak ada, biasanya kita tunda sampai datanya ada. Oke. Mending kita tunda dulu ya. Penundaan ini nih sudah terjadi dari awal COVID. Misalnya pada pasien ibu hamil itu kita tunda. Nah, yang lagi memberikan ASI kita tunda sampai ada penelitian. Nah, sekarang sudah boleh. Benar sekali, Dok. Oke, Dokter. Yang terakhir, sesi terakhir kita jawab pertanyaan, tapi tidak berkaitan dengan COVID, Dok. Oke. Atau ada pesan-pesan lagi untuk terkait COVID buat teman-teman, Dok, buat saya juga. Pesan-pesannya enaknya disampaikan sekarang atau gimana, Dok ya? Saya mau kasih pesan-pesan untuk tips-tips isolasi mandiri aja di rumah, Dok. Oh, oke. Itu terakhir aja, Dok ya. Ya, karena itu selesai isolasi mandiri. Oh, dokter baru habis isolasi mandiri juga? Iya, benar. Gejalanya apa, Dok? Gejala ringan, hanya panas, batuk pilek hanya 2 hari, sudah. Habis itu sudah ada gejala. Oke. Kita jawab mungkin singkat-singkat aja sih, Dok ya. Ada bermasalah dengan lidah, Dok. Ini dari grup 2, Sehat Semangat, grup WA. Ada hampir 1 tahun, di lidah saya ada tumbuh daging kecil. Kadang sakit, kadang tidak, seperti jerawat. Mau tanya, Dok, apa tidak masalah kalau dibiarkan terus, Dok? Nah, kalau benjolan itu khusus tidak hanya di lidah ya, di semua bagian. Biasanya itu dokter tanpa pemeriksaan, misal dengan cerita lewat chat begitu, kita yang paling penting kita ketahui adalah progresivitasnya. Seberapa cepat tumbuhnya. Apa dalam 1 tahun mungkin tidak tumbuh-tumbuh, hanya segitu-segitu saja. Mungkin kemungkinan besar mungkin itu memang hanya tumor jinak biasa. Nah, tapi kalau misalnya dia progresivitasnya cepat sekali membesar dan mengganggu makan, maka harus segera dibawa ke dokter. Dokter mana?
saran saya nggak usah muluk-muluk, ke dokter umum dulu. Ke dokter umum dulu, nanti biar dokter umum setelah periksa baru akan memberikan rujukan ke dokter spesialis yang sesuai. Gitu. Oke dok, saya mau tambahkan soal kata tumor tadi. Itu hati-hati kita pakai dok, kalau misalnya kepada pasien ini. Soalnya tumor itu, Oke, dok ya. iya, definisinya tumor itu benjol, tumbuh Iya, daging, benar. berlebih, ada yang timbul, ada yang membesar, itu semua kita sebut tumor. Benar sekali. Dan tidak semua ganas dan tidak semua membahayakan. Bisa sekali dia hanya bekas luka yang membesar, itu juga bisa. Yang paling penting tadi itu dok ya, cepat membesar ya atau tidak dalam Ya. 1 tahun terakhir. Mungkin saya tambahkan ada perubahan warna yang sangat cepat, pelebaran, ada berdarah atau nyeri yang sangat. Nah itu kalau ada gejala-gejala yang sangat cepat bergeraknya itu wajib diperiksa. Bagus dok, Lanjut. berarti temannya dokter itu aware sekali sama kesehatannya dok, sampai konsultasi. Sip. Soalnya ya kita perlu ini. Dengan kita tahu dok, kita tidak akan menyepelekan dan tidak akan menjadi takut. Kita ada di posisi netral karena kita tahu. Yang bikin heboh ini karena tidak tahu sih dok. Searching sendiri di online. Itu kalau teman-teman searching benjolan di lidah, itu udah kanker mulut, udah pasti. Pasti saya Langsung bilang. stres itu, langsung stres. Akhirnya COVID, bukan karena benjol. Lalu selamat malam dok, semoga keadaan sehat. Terima kasih. Tentang kista, mengatasi kista. Apa saja yang dihindari? Apa saja yang harus dilakukan? Kista, saya asumsikan ini di bagian kesehatan reproduksi wanita dok. Berat ya dok ya, kalau ngomong masalah kista, karena kan memang beda tempat, mereka beda penyebab. Seperti di kulit saja penyebab karena produksi minyak terlalu banyak sehingga terjadi pembatan, terbentuk kista di bawahnya. Tapi kalau misalnya masalah kista di kandungan, ini yang saya tahu ya dok ya. Yang saya tahu itu satu ada faktor hubungannya dengan keturunan juga. Kedua sama faktor hormonal. Nah, faktor hormonal ini yang kita tidak bisa ganggu atau otak-atik. Itu biasanya faktor hormonal itu dia bermasalah atau tidak dari keturunan dan dari pola makan, dok. Oke. Itu saja yang saya bisa kasih info, karena selebihnya takutnya info saya malah salah, dok. Iya, betul. Karena ini sangat spesifik per pasien. Jadi kita harus periksa per pasien, tidak bisa di generalisir, diberitahukan semuanya. Tapi kalau saya mau tambahkan mungkin kembali lagi kontrol ke dokter kandungan yang sering menangani kita supaya dia tahu progresnya seperti apa, apakah kista ini perlu tindakan atau dibiarkan. Nah, itu dokter yang memeriksa itu yang paling mengerti. Lalu sarannya ke dokter kandungan ya, Dok ya? Ya, benar. Kalau memang kistanya di bagian ovarium atau indung telur ya. Ya. Lalu ini nyeri perut bagian bawah, Dok, sama di bagian belakang. Nah, kira-kira ini apa yang paling banyak, Dok, kalau nyeri di perut bawah? Nah, itu dok. Itu seperti yang kita belajar dulu, itu keluhan sejuta umat, dok. Dan penyakitnya ada 1000, dok. Jadi lokasinya pun kita bahkan harus tahu, bawah kanan, tengah, kiri. Iya. Atau bawah banget, dekat pelipatan paha bisa. Iya. Benar. Hilang timbul atau terus-menerus, nah itu kan menentukan juga pilihan penyakitnya apa saja. Jadi kalau hanya nyeri begini, jelas nggak bisa dok kita memberikan. Begini dok, berarti kalau ini penyakit sejuta umat, berarti sepertinya tidak berbahaya. Nah, kalau saya tanya, ganti pertanyaannya, nyeri perut seperti apa yang harus kita waspada dok? Yang harus cepat ke UGD? Yang harus membutuhkan pertolongan itu penyakit sakit perut seperti apa? Satu, sakit perut di kanan bawah. Di kanan bawah disertai dengan demam. Nah, itu karena kita biasanya curiga usus buntu paling sering. Satu, pada perempuan maupun laki-laki. Terus sakit di kanan bawah atau di kiri bawah mendadak.
terutama pada perempuan, sakitnya sangat sakit sekali sampai duduk saja harus membungkuk. Nah, itu biasanya kita curigai adanya kista yang terpelintir sehingga harus segera ditangani. Nah, terus sakit perut yang seperti apa lagi? Sakit perut, nyeri ulu hati hebat disertai dengan muntah darah. Muntah darah itu bukan hitam ya, teman-teman. Bukan merah, tapi hitam karena dia sudah bercampur dengan asam lambung. Jadi biasanya muntah darah itu dia warnanya hitam dan BAB darah warnanya hitam. Jadi kalau ada keluhan seperti itu, segera harus ke dokter. Itu 3 keluhan yang paling utama. Ditambah lagi jika nyeri perut berlangsung beberapa hari disertai penurunan berat badan drastis. Nah, itu harus curiga. Oke. Jadi yang pertama, kalau saya tambahkan dok, dari intensitas nyerinya sendiri. Bukan dari penyakitnya, kalau dari intensitas sakit itu kalau misalnya 0 sampai 10, kalau sakitnya sudah angkanya 7 ke atas itu sebaiknya ke Benar. konsultasi saja. Ganggu ya dok ya, sudah mengganggu aktivitas biasanya dok ya. Betul. Tapi kalau cuma sakitnya 1, 2, 3. Nah mungkin yang saya bisa tambahkan tuh, perhatikan apa yang kita lakukan sebelum sakit perut. Misalnya sebelum sakit perut kita makan rujak pedas dengan mangga sekilo. Ya kalau dia sakit ya wajar. Jadi kita mungkin mendaftar lagi apa saja yang menyebabkan atau kejadian apa sebelumnya. Orang sakit betis, kenapa? Habis main bola. Ya iyalah, pasti sakit gitu. Nah. Mungkin kita harus mendaftar gejala-gejala apa. Lalu, oke dok, mungkin sudah selesai. Kita kembali ke COVID ini, ada 2 pertanyaan tambahan sih dok. Efek samping COVID dok. Ini yang masih rame juga karena banyak yang takut efek sampingnya. Kira-kira efek samping yang paling banyak yang dokter hadapi itu apa dok? Efek samping itu maksudnya ini ya dok ya, saya luruskan, maksudnya setelah sembuh masih ada gejala-gejala tertentu gitu ya dok ya? Oh bukan, efek samping dari vaksin COVID dok. Oh vaksin ya, vaksin. Vaksin COVID. Oh oke. Kalau untuk vaksin itu tergantung dari jenis vaksin, karena dari jenis vaksin itu memberikan efek samping yang berbeda. Contoh saja, vaksin Sinovac itu efek samping paling sedikit. Efek samping paling sedikit, kalau data dari Dinkes Situbondo, efek samping paling banyak adalah lapar sama ngantuk dari vaksin Sinovac. Bahkan saya pun seperti itu, dok. Kalau misalnya untuk efek samping yang lain-lain, ada efek sampingnya sakit di bagian yang disuntikan, karena beberapa orang yang takut sama jarum suntik biasanya ototnya cenderung kaku, sehingga waktu dimasukkan suntikan itu dia mencengkram suntikannya sehingga saat dilepaskan 1 hari setelahnya akan biru biasanya. Itu pada orang-orang yang kaku atau tegang tuh dok. Itu bisa muncul efek samping seperti itu. Kalau Sinovac sejauh ini itu saja dok yang saya dapat. Belum pernah dapat laporan demam untuk di Dinkes Situbondo, daerah Situbondo ya dok ya. Iya. Kurang tahu untuk yang data di Indonesia. Terus kalau untuk yang AstraZeneca itu 2-3 hari ke depan badannya bisa agak linu-linu, terus bisa demam selama 1 hari, terus nyeri di bagian suntikan. Hanya itu saja sih dok. Efek samping yang saya dapatkan laporannya di Komda KIPI-nya. Oke. Kalau ada nggak dok laporan yang pusing dan mual itu? Pusing dan mual, sebentar ya saya ingat-ingat ya dok ya. Kalau Sinovac nggak ada dok, AstraZeneca ada dok. Oke. Tapi kalau kita ini pribadi sih. Ya, tapi saya luruskan ya dok ya. Tapi KIPI-nya yang saya dapat yang pusing dan mual itu, kan itu ada kepala koordinatornya dok, 1 Jatim. Jadi setelah itu kita masukkan data, nanti yang menentukan kan pakar-pakar di atas dok, ini berhubungan dengan vaksin apa enggak. Iya. Nah, pengertian KIPI sendiri saya dikasih tahu itu bahwa hal gejala yang muncul setelah vaksin, entah itu berhubungan atau tidak berhubungan. Misal waktu itu saya diberi contoh sama dokter penyakit dalamnya, setelah vaksin dia jatuh, kakinya benjol, itu KIPI, dia masuk KIPI. Tapi kalau misalnya efek samping itu pasti berhubungan dengan vaksinnya. Betul. Nah, efek samping itu nanti diteliti sama pakar-pakar. Jadi sementara KIPI kita kumpulkan dulu dok, nanti pakar-pakar menentukan ini berhubungan atau tidak. Berhubungan atau tidak, benar. Iya, jadi itu semua tidak tergesa-gesa ya. Itu kedokteran tuh selalu gitu ya dok ya. Benar. Kalau misalnya ada sesuatu, ada kepala terbelah misalnya, kita nggak langsung fokus ke kepala terbelahnya. Kita cari dulu gejala di dalam otaknya,
Benar. fungsi otaknya, tekanan darahnya, nafasnya. Kita nggak langsung diluka di sini. Kita Iya. harus pelan-pelan. Jadi tidak tergesa-gesa teman-teman. Itu yang paling penting. Nah, supaya tidak tergesa-gesa itu, kita juga harus tahu dong, kapan kita harus perhatikan lebih penting, perhatikan lebih dalam atau tidak. Bisa langsung message di Facebook saya, tulis di status atau konsultasi di WA group supaya tahu kapan harus cepat, kapan harus santai. Begitu. Lalu soal PCR, dok, pasien yang pernah kena COVID boleh langsung divaksin setelah tes PCR negatif atau tidak? Ini tadi sudah dijawab oleh Dr. Ferry. Kalau pasien dalam 3 bulan terakhir sudah pernah terkonfirmasi COVID, pemberian vaksinnya ditunda dulu karena antibodinya diharapkan sudah tumbuh dari hasil infeksi tadi. Sehingga vaksin yang terbatas Indonesia miliki itu diberikan kepada orang-orang yang lebih memerlukan vaksin. Bukan berarti tidak boleh ya, tapi untuk sekarang ditunda dahulu. Bisa jadi tahun depan atau 2 tahun lagi kita divaksin untuk kelima kalinya, bisa saja. Bisa Tapi saja, kan benar. ini pertimbangannya masih panjang, ya kan dok ya? Iya, benar. Kira-kira itu saja dok. Waktu sudah 1 jam 10 menit kita ngobrol. Mungkin, nah isolasi mandiri ini dok. Ini banyak, walaupun tidak isolasi mandiri ya dok ya, kita harus tetap di rumah. Saya mau disclaimer dulu ya. Dokter itu kadang-kadang ngomongnya terlalu sombong ke pasien. Misalnya begini. Misalnya saya saja. Teman-teman, kalian harus tinggal di rumah. Harus tidak boleh bersosialisasi, tidak boleh ke keramaian. Saya omong gitu karena apa? Karena saya masih ada kerja di UGD. Saya masih dapat uang dari kerjaan saya. Lalu teman-teman yang harus keluar untuk mencari makan, itu saya tidak komentar karena itu bukan masalah kesehatan lagi. Itu adalah masalah ekonomi, sosial budaya, politik, dan psikologisnya. Nah, itu saya tidak bicarakan teman-teman yang mengharuskan keluar bukan karena masalah kesehatan. Jadi, tips isolasi mandiri yang kita omongkan setelah ini adalah bagi orang-orang yang mempunyai masalah kesehatan saja, tidak memiliki masalah yang lain. Masalah kesehatan itu misalnya, untuk menjaga imun dia harus tetap di rumah. Untuk menghilangkan infeksi dia harus tetap di rumah. Nah, kira-kira begitu, dok. Ya, benar. Setuju, dok ya? Ya, setuju. Soalnya COVID ini bukan hanya menyerang kesehatan ya. Dia menyerang manusia lewat kesehatan. Yang rusak semua di sekeliling Wah, manusia. Iya. termasuk psikisnya dok ya, diserang juga ya dok. Nah, saya baru mau tanya, dokter gila gak waktu isolasi mandiri di rumah ini? Saya introvert sih dok, jadi senang saya dok. Iya, iya. Orang-orang introvert ini disuruh isolasi malah seneng. Dikasih makan, dikasih air, udah dalam kamar aja. Satu, senang. Dua, karena kita sendiri juga sudah punya keilmuan, jadi kita nggak ketar-ketir dok. Tahu kita positif tuh nggak ketar-ketir. Nah, yang saya takutkan itu teman-teman di rumah mungkin misal nggak sengaja melakukan swab karena positivity rate-nya lebih tinggi, sekarang melakukan screening ternyata ada yang positif, langsung isoman di rumah. Nah, itu ada beberapa tipsnya biar teman-teman itu tetap sehat dan tidak down psikisnya. Saya dapat ini dari spesialis paru dari RSUP Persahabatan. Ini bagus dok. Yang pertama tipsnya itu selalu buka jendela kamar agar cahaya matahari bisa masuk dan sirkulasi udaranya bisa bagus dalam ruangan. Jadi memang walaupun COVID ini bukan airborne, memang dia bisa bertahan di udara itu selama kurang lebih 16 jam, tapi dia tidak termasuk airborne. Nah, tujuan sirkulasinya ini juga buat mengurangi kuman-kuman bakteri yang lain, dok. Karena kan sistem imun pada orang isoman itu bisa turun, dok. Bisa saja dia infeksi sekunder dengan bakteri. Nah, terus yang kedua, menurut penelitian ternyata berjemur yang baik itu adalah pada jam 10 sampai jam 13, dok. Jadi yang dulu ilmu yang saya dapatkan dulu, sekarang ternyata sudah update. Dulu kan di bawah jam 9, nah sekarang di atas 10. Karena ternyata produksi vitamin D akan lebih banyak yang aktif jika terkena paparan sinar UVB. Nah, UVB itu baru ada di atas jam 10. Terus itu tidak perlu lama-lama, hanya 10 menit. Kemudian jika di rumah tetap berkumpul sama
saudara-saudara diharapkan tetap harus pakai masker. Pakai maskernya tidak hanya yang sakit, yang sehat pun kalau bisa berkumpul pakai masker. Tetap rajin cuci tangan habis pegang-pegang tertentu, terutama misal habis pegang mulut, hidung, dan mata, cuci tangan. Mau pegang mulut, hidung, dan mata pun cuci tangan. Terus jika kondisi memungkinkan, tidak ada gejala dan lain-lain, sudah enak, kalau bisa olahraga yang ringan-ringan saja. Jalan-jalan santai, tidak harus lari. Selama 20 menit dalam sehari. Makanan gizi seimbang. Kemudian kalau untuk masalah cucian pakaian, itu dipisahkan dari keluarga yang lain. Tujuannya biar tidak terpapar saat menggunakan pakaiannya itu atau saat mencuci. Kemudian gunakan alat makan sendiri. Terus kalau bisa, memang kalau bisa, tapi tidak harus ya, ini saran saja dari dokter di RSUP. Kalau bisa punya termometer buat ukur suhu sendiri di rumah, bisa pantau sendiri. Kalau sudah tahu suhunya, bisa dikonsultasikan ke dokter terdekat. Misal konsultasi ke dokter Ray. Dokter Ray, ini ada gejala seperti ini, selanjutnya seperti apa. Jadi jangan teman-teman mendokteri diri sendiri ya, nanti takutnya obatnya salah malah. Nah, jadi lebih baik konsultasikan ke dokter terdekat, biar dokternya yang menilai dan mengasesmen dan memberikan obatnya. Terus yang terakhir, hindari media sosial yang berhubungan dengan COVID-19, karena itu biasanya buat stres buat orang awam. Udah, itu aja sih, Dok. Satu saya tambahkan, Dok, soal media sosial itu. Cara untuk memverifikasi berita ini benar atau tidak. Begitu ada berita yang membuat kita takut, langsung klik option block. Begitu aja, Dok. Gak usah inilah. Gak usah repot-repot mau cari benar atau tidak, biar brand ini atau ini. Udahlah, blok aja lah ya. Benar. Nah, yang dokter kurang tadi, Dok. Untuk psikisnya, Dok. Gimana, Dok? Mengisi psikis ini, Dok. Untuk psikis, jelas selama isolasi mandiri, mereka, para pasien yang mengalami COVID gejala ringan atau asimptomatik, atau tidak bergejala, simptomatik itu tidak bergejala, itu jangan lupa hobi-hobi mereka. Jadi mereka jelas punya hobi. Mungkin beberapa orang-orang ekstrovert hobinya berbeda dengan introvert karena membutuhkan orang teman main biasanya. Misalnya bulu tangkis kan nggak bisa sendirian. Cari hobi-hobi lain nih. Baca buku atau apapun itu, nonton YouTube. Habiskan waktu-waktu untuk menyenangkan diri sendiri. Sehingga waktu untuk membaca masalah medsos tentang COVID itu makin berkurang. Jadi kebanyakan waktu untuk diri sendiri saja yang paling banyak. Kemarin ada ngobrol dengan psikolog juga, dia bilang kita bisa buat diary, Dok, diary kebersyukuran, gratitude diary. Jadi apa yang kita bisa syukuri hari ini, apa yang kita bisa senang hari ini kita tuliskan, supaya senangnya itu akan dibawa untuk besok hari. Kayaknya itu juga bagus sekali itu cara-caranya. Oke, teman-teman, kita sampai di ujung acara. Kira-kira yang nonton kita nih, Dok, kira-kira ada 20-an orang. Setidaknya 20 orang yang nonton ini mendapatkan ilmu dari kita. Nah, nanti untuk teman-teman yang belum sempat nonton, bisa teman-teman yang nonton ini bantu share supaya membagi kabar baik ini, Dok, ya. Iya. Karena tidak semua orang loh punya kesempatan untuk ngobrol dengan dokter. Saya kemarin cari-cari di YouTube, ada gak ya ngobrol-ngobrol sama dokter? Itu gak ada. Jadi teman-teman boleh bantu teman-teman lain untuk men-share video ini. Rekaman dari live streaming ini akan ada di halaman Facebook saya. Bisa dinonton ulang, bisa di-download, bisa di-share ke teman-teman lain. Sampai ketemu di jadwal live streaming berikutnya, teman-teman. Terima kasih untuk Dr. Ferry untuk mengganggu waktunya hari ini. Mungkin kesempatan lain, apakah boleh teman-teman meminta waktu dokter lagi ya, Dok, ya? Iya, boleh. Siap. Terima kasih. Saya akan mengakhiri live streamingnya. Terima kasih, teman-teman.